Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Sri Hartati, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMK Negeri 1 Pandeglang, Banten. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.8, yaitu mengenai koneksi antar materi, mengenai keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak untuk menghasilkan pelajar yang unggul, berakhlakul karimah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada bagian awal, saya akan mengingatkan kembali konsep filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagi saya, menjadi seorang guru itu adalah sebuah anugerah yang sangat indah. Guru adalah profesi yang sangat mulia, yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengemban tugas dan amanah itu. Dan sejak kecil, menjadi guru itu adalah cita-cita saya. Saya terinspirasi oleh guru SD saya yang bernama Ibu Mustatirin. Beliau mengajar siswa dengan sangat asik, yang kemudian menginspirasi saya untuk menjadi seorang guru. Sebagai seorang guru, terkadang perlakuan kepada siswa dengan tuntutan tugas, nilai, dan lebih berfokus kepada intelektual atau kognitifnya saja, akibatnya anak tidak memiliki kebebasan, bahkan tertekan dengan segala pola pembelajaran yang membuat mereka tidak berkembang sesuai dengan kodrat dan segala potensi yang dimilikinya. Akibatnya apa? Anak itu tidak bersemangat atau kurang meminati mata pelajaran tertentu, atau semangat belajarnya menjadi sangat berkurang, atau bisa juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan segala aturan yang telah ditetapkan, seperti masuk terlambat atau tidak mengikuti pelajaran tanpa keterangan apapun. Ya. Kondisi itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menerapkan pola pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, berpusat kepada siswa atau student center. Saya sebagai seorang guru harus terus belajar, mengembangkan diri, dan mengasah kompetensi dengan berbagai hal, baik secara individu, komunitas pembelajar, atau memanfaatkan teknologi dan informasi. Semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarso, tutwuri handayani, yang bermakna di depan memberikan contoh atau panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dari belakang memberikan dorongan, harus selalu terpatri di hati para guru. Seorang guru harus mampu memberikan contoh atau teladan baik kepada peserta didik, sesama guru, juga seluruh warga sekolah dan masyarakat pada umumnya. Dari tengah, seorang pendidik harus mampu membangun semangat, menciptakan ide atau berkarya dan berinovasi di lingkungan tempat kerjanya atau tempat tinggalnya. Di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan, motivasi, arahan,
dan penyemangat kepada seluruh warga sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, sekolah itu harus dijadikan sebagai taman bagi siswa. Artinya apa? Bahwa sekolah itu harus mampu membuat rasa aman, rasa nyaman, rasa senang bagi siswa sehingga siswa bersemangat untuk berangkat ke sekolah dan bersemangat dalam belajar di sekolah. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua mereka dan gurunya adalah orang tua kedua mereka selama mereka berada di sekolah dan teman-temannya adalah saudara-saudaranya. Bisa menjadi kakak, juga bisa menjadi adik. Kemudian, pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Konsep Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah dengan adanya asas trikon. Yang pertama, kontinuitas. Artinya, kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pendidik, saya harus memperkenalkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Kita perlu belajar dari sejarah untuk kemajuan pendidikan kita. Tentu saja, pendidikan di masa lampau menjadikan pelajaran yang sangat berharga untuk pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah konvergensi. Artinya, pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan. Dan yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing dan setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Itulah yang harus dipahami oleh setiap guru. Kita tidak bisa menyamaratakan antara siswa A dengan siswa Z dengan pengajaran yang sama karena setiap siswa memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang siswa yang memiliki nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Selanjutnya, beberapa nilai-nilai guru penggerak sesuai pengalaman saya. Yang pertama, berpihak kepada siswa. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa salah satunya dengan memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat. Kemudian memberikan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan guru, dan siswa diberikan kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Yang kedua, mandiri. Kemampuan belajar mandiri
berperan membentuk siswa agar memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Selain itu, mandiri adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mampu mengambil inisiatif, kemudian mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Yang ketiga, reflektif. Reflektif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Guru penggerak yang memiliki nilai reflektif mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Membuka diri dengan kemajuan teknologi supaya guru tersebut tidak dianggap sebagai guru yang mandek. Yang keempat, kolaboratif. Hal ini merupakan suatu sikap saling ketergantungan secara positif dibarengi tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Contoh perilaku yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak terkait nilai kolaboratif adalah bersama-sama guru lain mencari solusi permasalahan yang ditemui anak didik, baik masalah akademik maupun non-akademik. Yang kelima, inovatif. Artinya, seorang guru harus memiliki ide atau gagasan baru, mudah beradaptasi, dan senang memodifikasi. Contoh dari perilaku inovatif antara lain, seorang guru penggerak adalah mampu menemukan cara baru untuk diterapkan sehingga pembelajaran tidak terasa menjadi sebuah beban, tetapi tetap bermakna bagi siswa, menggunakan berbagai sumber belajar, menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa. Saya mencoba dengan menggabungkan antara metode pembelajaran dengan permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Ternyata hal itu sangat menyenangkan untuk anak-anak, dan mereka seperti menemukan sesuatu yang baru, belajar dengan sambil bermain. Kemudian, peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran hendaknya mampu mengkondisikan pembiasaan perilaku baik dengan memberikan keteladanan serta menerapkan sistem atau aturan yang konsisten di dalam kelas maupun di sekolah. Yang kedua, menjadi coach bagi orang lain. Guru penggerak memiliki program untuk melatih potensi mentorship dan kepemimpinan untuk mampu membantu guru-guru lain. Yang ketiga, kolaborasi antar guru. Guru penggerak harus mampu membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Guru membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak harus mampu menggerakkan orang lain untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya profil pelajar Pancasila pada anak. Visi guru penggerak adalah representasi
visual tentang bagaimana anak didik kita di masa yang akan datang, yakni menghasilkan lulusan yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, sebaiknya berpihak pada murid sebagai landasan, juga perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Nah, keterkaitan antar materi yang dapat saya simpulkan adalah sebagai berikut. Seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada siswa. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Visi saya sebagai guru penggerak adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa yang saya usung adalah bergerak bersama mewujudkan lulusan unggul berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian tahapan inquiry apresiatif Bagja yang saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan. Bagaimana menanamkan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada siswa? Saya menanamkan nilai ketakwaan tersebut melalui kegiatan rutin Jumat Takwa, kemudian mengajak siswa untuk menunaikan ibadah salat tepat waktu bagi yang beragama Muslim dan ibadah lain sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian bersikap jujur dalam segala hal. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membentuk siswa agar kreatif, mandiri, dan bernalar kritis? Guru harus mampu menjadi teladan, belajar sambil bermain dengan menghabiskan waktu secara berkualitas. Kemudian membiasakan siswa belajar memecahkan masalah. Pertanyaan ketiga, bagaimana menanamkan budaya gotong royong dan menerima keragaman? Yaitu dengan cara meningkatkan motivasi dalam menumbuhkan nilai gotong royong di kalangan siswa, kemudian memperbanyak kegiatan bersama, menumbuhkan empati sosial, mengenal dan menghargai budaya daerahnya dan daerah lain, juga melatih kemampuan komunikasi yang baik. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran, yakni dengan bersungguh-sungguh dalam menaati ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kemudian membiasakan diri berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Yang ketiga, guru menetapkan aturan. Yang berikutnya, memberikan apresiasi dan saran atas tugas yang sudah diselesaikan oleh siswa, melatih siswa berani bertanya atau menjawab dan mengemukakan ide, juga mengajak siswa melakukan kegiatan sosial. Selain itu, siswa belajar melakukan tugas piket sesuai jadwal dan juga saling tolong-menolong dalam berbagai bentuk keragaman budaya, suku, dan ras yang ada di lingkungannya. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Usaha efektif yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan siswa unggul berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila adalah berkolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, komite, rekan guru, juga komunitas praktisi dalam merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.
Kemudian tahapan bagja yang keempat adalah menjabarkan rencana. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas mampu mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Cara saya untuk mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila adalah dengan satu, membuat administrasi guru yang di dalamnya terdapat alur tujuan pembelajaran dan juga modul ajar yang menarik dan menyenangkan. Kemudian menyiapkan fasilitas pendukung dan juga berkolaborasi dengan pemangku kebijakan. Dan tahapan bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Apakah tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi? Nah, ketika tantangan dan hambatan itu terjadi, maka hendaknya kita berkolaborasi dengan rekan, pimpinan, dan masyarakat. Kemudian, adakah indikator keberhasilannya? Nah, untuk melihat berhasil tidaknya, indikator yang bisa kita lihat adalah guru, siswa, dan kepala sekolah. Apakah ikut aktif dalam proses pembelajaran sesuai perannya atau tidak? Dan yang ketiga, bagaimana evaluasinya? Tentu saja, pimpinan melakukan supervisi kegiatan pembelajaran setiap guru. Demikianlah pemaparan tugas koneksi antar materi dari saya. Tak ada gading yang tak retak. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.